Oke, itu dia. Kemarin Rasi sudah menggunakan hero cowoknya dengan permainan begitu baik. Tapi sekarang, satu hero terakhir nih Prof. Wah, Akan ini mengarah kemana lagi nih? Masalahnya Valira juga masih bisa jadi iya, Valira. iya. Valentinanya pun masih bisa diamankan. Ternyata Tapi ternyata Kufra. Kufra dan mid lane Valir. Teamfight Wow. objektif yang kuat banget dari Clay tentunya. Karena seperti yang kita tahu, Valir nggak butuh level 4 untuk melakukan teamfight. Dia butuh level 3 aja udah cukup. Dan mungkin saja kita akan melihat gameplay di mana Romer akan muncul di level yang keempat ketika Clay yang akan merelakan laningnya nanti untuk diamankan oleh Naomi. Plus, Purify gratis. Purify gratis. Selagi ultimate-nya ada. Aha. Oke. Kita lihat akan seperti apa nanti pertarungan kedua tim ini. Wow, ini dia combo-wombo dari efek slow. Dan bakaran-bakaran yang akan menjadi sebuah kejutan yang dibawa oleh RRQ. Dan kita akan melihat seperti apa match ketiga kita karena game yang pertama akan segera dimulai dengan deretan set talent emblem yang akan dibawakan. Wah, ini dia Settlem Emblem yang mungkin harus kita perhatikan terlebih dahulu, terutama untuk Valirnya. Bakal bawa basic common atau match ternyata. Dan bahkan, wait, Clay, dia bawa Season Hunter. Oke. Dia mau bermain objektif ke Turtle dan harganya mahal. Early objektif, Versik bakal kebantu banget. Oke. Ini dia match pertama kita. Di game yang pertama, kita mau bertanya dulu. Kingdom, are you ready? Belum ada suara Kingdom, are you ready? Alter Jam, are you ready? Kingdom, are you ready? Oke, kalau begitu FPL Arena, mana suaranya? Oh, pasti masih ramai ya, tapi kita bisa melihat potensi early dari adanya burst yang dilakukan oleh Clay. Ini kan dia punya efek stun-nya juga kan. Kalau kena berkali-kali dan ini yang membuat dari pergerakan Rasi dan juga Udil udah mulai terancam dengan HP yang udah mulai digerus terus-menerus. Dan dari segi setelan emblem ini Prof. Ya, tadi yang udah sempat kita mention bahwa ada Impurage dan juga Season Hunter. Yang menarik sekali tentunya untuk kita lihat bagaimana kecepatan untuk Lord dan Turtle dari segi objektifnya RRQ. Wah, ini langsung diserang begitu saja, agresif banget tapi Sally Boy. Dengan Hayabusa sedikit lagi speed tersisa tapi Rasi hadir untuk bisa memberikan backup-annya. Ya, dan satu buah flicker di trigger ya untuk Naomi bisa menyelamatkan diri karena Udil di sana masih punya Petrify juga dan peraduan di antara kedua hitnya ini benar-benar gak berhenti-henti loh. Bakal coba untuk saling poke lagi dan Sally Boy hadir. Oke, Sally Boy level 4 dan First Blood menjadi milik mereka tapi sekarang Tyler defense begitu baik. Naomi. Oke, Balik lagi ke satu bayangan di dalam outer turret. mungkin misklik, mungkin sesuatu terjadi. Tapi anyway, First Blood yang dibalaskan 1 untuk 1 ini akan menimbulkan sebuah efek yang sangat-sangat menguntungkan juga bagi kubu RRQ. Karena mau bagaimanapun ketika kita melihat dari poin kill tadi, Versik jadi bebas untuk setup di awal turtle-nya. Dan lihat, sebegitu cepatnya untuk mendapatkan turtle dengan spam dari Clay ketika dia berada di level yang ketiga. Ya, dia bawa Season Hunter juga ya dan itu menutup mungkin dari segi leveling yang memang agak sedikit dihambat dan ini menjadi free Itu dia. turtle untuk bisa diamankan oleh RRQ karena Sally Boy-nya pun masih sibuk untuk bisa mendapatkan Crown Mobile. Oke, di tempatnya berbeda akan ada dapat memory dan masuk sudah ke tubuh dari Skylar. Tapi Skylar masih selamat dari tersebut. Menjadi momentum yang dihilangkan begitu saja. Ingat, dapat turtle, dapat keuntungan. Yang kalau kita lihat tadi, shield absorb dari Skylar itu menimbulkan buff baru untuk defense. Dan tentunya Skylar dengan turn up memory tidak bisa ditumbangkan. Sehingga inilah yang membuat RRQ masih bisa bertahan tapi 1v1 situation di top lane. Hampir saja menimbulkan efek yang cukup berbahaya untuk Pai. Ini dipok tipis-tipis, Pai-nya juga kegerus, Pai-nya bahkan sampai ngeluarin penalty zone defensif loh ya. Oke. Itu dia, Lasin saat ini tadi yang masih belum berhasil untuk mendapatkan satu orang di RXP lane. Way of Dragon dikeluarkan, ada Rockway pula di atas tapi Persiknya masih berhasil kabur ke bagian belakang dan sekarang Persiknya berhasil diamankan. Udil tertinggal, ada Rasi yang melihat dari kejauhan. Udil masih ingin lobby mendapatkan pergerakan dari Clay dengan dihilangkan Valir tapi Udil sekarang dikejar oleh Naomi. Mau pergi ke arah mana Udil? Masuk ke bagian dalam. Oke. Bahkan yang dapat kill-nya adalah Clay ya. Siapa sangka malah Clay yang dapetin keuntungan. Oke. Buat sekarang malah jadinya untung yang benar-benar sama.
Cuma gara-gara turtle yang pertama diamankan tadi, RRQ harusnya bisa lebih set up untuk menuju ke turtle yang kedua. Tinggal gimana caranya untuk menangkap Karaseli Boy. Karena Naomi dia punya bouncing ball, jadi dia harusnya punya jawaban tersebut. Oke. Perbedaan level terjadi antara kedua belah jungler. Sally Boy walaupun tadi sempat terkena punishment, tapi dia masih bisa free farm dengan adanya 100% kill participation yang dia miliki. Iya. Dengan lagi dan rotasi lagi ya. cepat juga ya. Rotasi cepat dan eksekusi yang mungkin menuju ke arah Clay. Karena mau bagaimanapun ketika Clay tertangkap dengan Punch Shadow, dia pasti bakal bisa di-instant dengan menggunakan Shadow Kill-nya. Weh, masih ada. Masih punya Piraga Armor dan sekarang habis sudah. Flicker dikeluarkan bandana. Miskalkulasi dan hilanglah sudah. Wah ini semakin membuat dari Sally Boy-nya bisa dapetin keunggulan juga. Ini owning banget dan bahkan kita bisa lihat Skylar sekarang sudah Wah, secure dengan satu Husklow. buah Husklow. Langsung loh. Pemanfaatan untuk item yang benar-benar baru. Wave Dragon dikeluarkan. Naomi pun langsung hilang tapi Skylar berada di tengah-tengah permainan. Untungnya semuanya mundur teratur. Mundur lagi, ditarik lagi, reset tapi balik lagi Versik dia mencoba untuk bisa memegang kendali atas turtle-nya. Walaupun masih berfokus untuk bisa secure ke arah purple buff-nya terlebih dahulu. Dan turtle-nya nggak di-reset karena dipegang sama Rasinya. Ya kayak no info juga kan, kalau Versik terlalu lama di sana bisa di all in juga sama Udil yang ready dengan Petrify-nya. Makanya daripada kontes terhadap objektif yang menurutku jadinya malah rugi karena RRQ melepaskan turtle tersebut. Ya. Clay membawa Season Hunter, Versik juga membawakan hal yang sama. Sehingga early yang seharusnya dikendalikan sama RRQ malah jadi milik Alter Ego. Sekarang Alter Ego unggul jauh sekali untuk early gamenya. Dan untuk kali ini melihat Goldline yang cukup terancam, lihat Skylar. Hilang. What? Oke, Skylarnya. Satu korban lagi tapi Rasi berhasil menggocek. Rasi mencoba untuk bisa mendapatkan versi tidak. Rasi mendorong pergerakan Naomi. Wow, dan ini adalah kekuatan dari Alter Ego. Permainan cepat Sally Boy bisa mempanis keberadaan dari Skylar untuk gak bisa dapetin snowballing effect-nya juga. Dan balik lagi dengan adanya Clay, di sini dia butuh banget waktu untuk bisa melakukan adanya clearing dan bahkan satu buah outer turret di arah bottom lane pun berhasil untuk dihancurkan menjadi keuntungan besar lagi untuk Alter Ego. Wah, kayaknya Nino benar-benar mau menunjukkan kepada Bang Sin bahwa dia cukup worthy untuk melawan Bang Sin. Lihat muridnya benar-benar kesulitan Skylar di dalam laning phase. Dan ini membuat kesenjangan dari goldnya walaupun berasa 300. Tapi Skylar perlu waktu farming yang lebih jauh lagi agar dia bisa burst ke arah pemain dari Alter Ego. 2000 gold di early game gara-gara satu turtle dan bahkan untuk turtle yang ketiga harusnya bakal diperebutkan. Ini akan menunjang juga gold ke depannya. Tapi buat sekarang, Rasi. Waduh, Rasinya cukup berani tapi penalti zone dan Skylar. Again, berhasil langsung diamankan dari atas efek tahun yang udah dikeluarkan mereka. Kehilangan DPS yang begitu berarti. Yap, dan itu adalah sebuah pick off yang begitu mahal ya. Dan ternyata ada 1v1 situation antara Sally Boy dan juga Banana. Tapi gak mau terlalu langsung dikomit oleh Sally Boy sehingga Banana pun masih bisa bertahan. Tapi kita bisa melihat kali ini Alter Ego berbagai macam keunggulan bisa mereka manfaatkan. Dan turtle yang ketiga akan segera muncul sesaat lagi. Ya balik lagi untuk early game Alter Ego lancar banget. Mereka dengan pick off-nya berjalan terus dan Skylar yang dijadikan target utama. Membuat RRQ harus memberikan space agar Skylar bisa makan dan cari item sebanyak mungkin. Sebelum nantinya dia bakal kalah match up melawan Nino dengan Brodinya. Di minimap ya, coba lihat Prof, ada pergerakan di area atas. Flicker. Show-nya mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena Skylar tidak akan bisa bertahan again. Skylar berhasil langsung diamankan. Mereka melakukan sebuah pergerakan ke atas dan merelakan turtle yang ketiga. Yap, pertukaran Skylar dan Turtle. Cukup worth it karena balik lagi Skylar jadi tidak farming sama sekali. 3 kali ditumbangkan, level yang pelan-pelan mungkin akan terlihat berbeda. Dan kalau kita mungkin menyaksikan bagaimana setup 4-1 tadi dari RRQ, tidak ada cover untuk Skylar sehingga tentunya Skylar akan kesulitan untuk berhadapan dengan dua pemain seperti Ras dan Nino dengan pick up powernya yang begitu instan. Masih selamat outer turret yang ada di area top lane. Yap, dan inner turret daerah bawah pun terbengkalai sehingga bisa dihancurkan dengan ada dorongan minion yang dimiliki oleh Alter Ego. Dan kali ini keunggulannya udah semakin terlihat jauh lagi dan Skylar ini butuh banget pengawalan. Karena kalau dibiarin sendiri, dia nggak punya Purify, dia nggak punya Flicker. Hanya ada sprint yang dimiliki dan itu nggak cukup untuk bisa menghindari adanya serangan atau inisiasi yang dilakukan oleh Rasi. Rasi dari tadi dapetin target yang benar-benar mahal harganya. Dan itu ke arah Skylar terus-terusan tidak ada dikasih lepas sama sekali. Dan untuk sekarang kalau kita melihat bagaimana setup yang dilakukan sama Alter Ego, mereka benar-benar coba untuk mencari dan mengunci pergerakan dari Skylar. Skylar benar-benar butuh backup yang banyak
Namun untuk sekarang dengan 4.000 gold leading, Lord seharusnya bakal di setup cepat mungkin tapi di mid lane. Oke, di area yang berbeda ada pertempuran yang terjadi. Penalty zone sudah terlihat langsung dikeluarkan. Tapi ternyata untuk sekarang Petrify. Naomi Way of Dragon dikeluarkan. Naomi pun terjebak di dalam pusaran area attack yang udah dikeluarkan oleh pemain dari Alter Ego. Dan satu, terdapat Pepori masuk ke dalam tubuh dari Clay. Yap, dan ini menjadi sangat-sangat kerugian Badar untuk RRQ. Rasi? Dan, rasinya? Oke, dari belakang. Rasinya lewat belakang. Rasi masih berhasil selamat. Efek tahun Last Insanity akan memberikan impact yang begitu berarti. Tapi ternyata tidak. Dan untuk sekarang mereka semua masih bertahan. Tapi ada satu Shadow Cat dikeluarkan. Banana masih berhasil selamat. Wah, ini gerak Rasi sih mengerikan ya. Tiba-tiba ditabrak dari belakang dan sekarang Alter Ego Esports mereka semakin snowball lagi. Mengingat Lord yang pertama sekarang sudah muncul. Iya, Season Hunter yang tadi dibawakan oleh Clay. Harusnya masih bisa coba untuk dapatin Lord. Tapi dengan 5.000 gold kali ini harusnya RRQ ragu sih. Alter Ego mereka menang banget dari beberapa kali teamfight yang terjadi. Dan untuk sekarang lihat Hayabusanya Sally Boy. Dia level 13, Versik level 11. Tentu damage retribution akan dimenangkan oleh Sally Boy. Tapi Sally Boy nggak punya Shadow Kill. Sehingga harusnya penguluran waktu dari Alter Ego adalah menunggu Shadow Kill hadir. Ketika nanti big fight, setidaknya Sally Boy punya satu escape mechanism dengan menggunakan Shadow Kill. Dan itu akan mempersulit RRQ untuk menangkap satu ninja yang benar-benar terbebas di game kali ini. Dan Rasinya pun gak segan-segan untuk bisa nendang ke arah Naomi sebagai pencipta momentum dari RRQ. Dengan follow up damage yang cukup, Naomi berkali-kali dipunish. Dan itu sangat-sangat impactful di dalam satu buah teamfight yang diinisiasi oleh Alter Ego Esports. Dan itu membuat dari RRQ pun kembali mengalami kerugian yang cukup banyak. Lord pun sekarang sudah mulai di setup. Waduh, itu dia. Masih ada pergerakan yang memang sudah dilakukan oleh masing-masing player. Rasi diusir sedikit mundur karena berbeda di tempat yang lain. Udil masih berhasil kabur pula dan Naomi. Bahkan Epic Crossbow udah dikeluarkan barusan. Coba lihat Iritel di bagian atas. Dan tadi ada satu inisiasi yang dilakukan kepada Udil ya. Tapi tidak ada apapun. Oke, itu dia Wave Dragon udah dikeluarkan. Versik sendirian Clay di tempat yang berbeda. Langsung dipukul mundur saja 4 player yang terjadi dari RRQ. Tahun depan Pepori. Versik menjadi korban dari El Nino. Wah, dan ini banyak banget yang bisa diamankan oleh Alter Ego. Lordnya dapat, Alter Mintaret dapat. Dan RRQ tanpa adanya Power of Retribution karena Versiknya down. Ini nggak bisa membuat adanya kontes yang bisa dilakukan. Dan bahkan invasi jungle terus terjadi. 8.000 sekarang gold di-lead oleh Alter Ego. Dan lihat Sally Boy udah level 15 buat sekarang. Bener-bener udah jadi jungler yang mematikan bagi Alter Ego. Sehingga ketika Shadow Kill ready, lini belakang dari RRQ yang belum ada Winter Truncheon di sana, belum ada power defense juga. Mungkin akan terancam dan lihat bagaimana lihainya pergerakan dari Quad Shadow yang menghindari banyaknya momentum dari Naomi. Skylar lagi-lagi tidak mendapatkan pattern farming sama dengan Skylar sulit untuk memberikan deliver damage. Yap, Lord di atas bersiap untuk mendobrak. Oke. Di tengah ada satu katapul yang sudah hilang. Tapi masih ada passing dari Best Turret yang melindungi pergerakan mereka. Dan sekarang Lordnya pun harus hilang. Oke, Great Dragon Spear. Item terbaru di Mobile Legends Bang Bang yang mungkin sudah ada di tangan Skylar. Tapi apakah itu cukup untuk menambahkan movement speed daripada teman-teman RRQ yang memang rata-rata harus menunggu momentum dari Naomi, Banana, dan juga Clay. Dengan Ice Queen Wand yang masih belum terlihat efeknya. Yang dari awal kita mungkin expect bahwa slow effect ini akan mengganggu teman-teman dari Alter Ego. Tapi lihat Rasi, dia bebas dengan Shunpo-nya menendang siapapun target yang dia benar-benar inginkan. Ya, bahkan maupun itu frontlinernya gak segan-segan buat langsung diinisiasi dan benar-benar terlihat juga gimana keunggulan yang bisa dimiliki oleh Alter Ego. Players Gold by UBS Gold, Sally Boy dan Nino memimpin dengan adanya masing-masing 10.000. Wah, udah ini gak kebayang lagi perbedaan atributnya udah sebanyak apa. Makanya Skylar benar-benar under banget dari segi goldnya. Ketika Skylarnya tumbang satu kali aja, ini Alter Ego bakal coba untuk maksimalin timpanya Skylar. Ini dia, Pai mencoba untuk mencari ruang. Tapi Skylar mencoba untuk mendorong mundur pula.
Ada pergerakan udah mereka lakukan. Purple buff masih berhasil diambil oleh Versi. Ini yang mengerikan adalah flanking juga yang bisa dilakukan sama Sally Boy ya. Karena Sally Boy-nya datang sebagai eksekutor dengan mobilitas yang cepat. Dia bisa langsung dapetin purple buff dan join the fight. Dan susah lagi menunggu kepada Lord yang akan ter-enhance. Ini akan menjadi penentuan juga karena RRQ sekarang hanya tersisa dari 3 base turret aja. Yang menjadi lini defensif untuk mereka. Dan ditambah dengan kita mungkin melihat lah Sally Boy dengan assassinnya. Kalau dia bikin si Halberd, dipikir-pikir ya, Clay ini kan pakai satu glowing one aja, itu ada item penambah darahnya. Sehingga harusnya, lebih tepatnya harusnya dari Alter Ego, ketika mereka punya si Halberd ini akan mendobrak lagi damage tambahan dari efek punish. Sehingga 8% damage yang diberikan bakal jauh lebih tinggi. Apalagi ketika kita tahu Versik dia adalah tank jungler yang sudah bisa dipastikan akan membuat item penambah darah. Naomi juga sama, Banana juga sama Clay. Begitu juga dengan Ice Queen One dan juga Glowing One yang sudah ada di tubuhnya. Ya dan ini RRQ mereka sulit banget untuk bisa menjawab adanya split push yang memang bisa dilakukan sama Sally Boy. Mobilitas cepat. Dan ini dari RRQ siapa yang bisa solo lane? Satu-satunya mungkin ke arah Banana. Dan Banana pun ini udah mulai ketekan lagi dengan adanya perbedaan atribut yang makin lama makin berasa. Dan Lord pun sekarang udah di set up oleh Alter Ego. Iya, jatuhnya kayak winning condition dari RRQ adalah mempertahankan bagaimana high ground mereka. Dan buat sekarang Skylar mau gak mau, satu-satunya cara untuk mendapatkan gold yang tertinggal hampir 10.000 adalah dengan melakukan split push. Iya. Dan mendapatkan satu objektif, namun balik lagi Lord and Henge akan menabrak lini RRQ di bagian top lane. Dan Udil harusnya bisa melakukan setup dan targeting dia sih dari tadi tidak mengecewakan. Tapi terlalu besar resikonya ya, karena sekarang ini adalah Lord yang udah enhance gitu loh. Ya. Walaupun mereka mendapatkan satu Inotara di bagian bawah, hal yang harus mereka hadapin selanjutnya adalah Lord yang bisa menabrak pagar rumah mereka. Ini menjadi sebuah tantangan baru lagi untuk RRQ di mana mereka harus bertahan habis-habisan. Yap, dan ini yang bisa nabrak ke belakang banyak banget. Posisi dari Skylar ini udah mulai terancam dan Lord pun masih coba untuk di-defend oleh teman-teman dari RRQ. Oke, ada serangan ataupun perlindungan yang dilakukan oleh Pai. Dengan satu Queen Swing lagi, mereka berusaha untuk melindungi pergerakan dari Lord. Tapi Banana tak henti-hentinya mencoba untuk melindungi satu bester yang ada di bagian atas. Di depannya berbeda, ada satu bester di area mid yang sudah remuk pula di atas. Mereka gagal untuk bisa mendorong Lord untuk masuk jauh lebih dalam lagi. Tapi setidaknya ada satu base turret di arah middle yang akhirnya bisa dihancurkan. RRQ mereka masih mencoba untuk sekuat tenaga melakukan defensif pastinya. Dan sekarang perbedaan goldnya udah menyentuh ke angka 10.000 Prof. Ini dia perbedaan gold yang nantinya akan membuat ketimpangan teamfight juga secara damage. 11.000 sekarang. 11.000 on the way bahkan Alter Ego. Mereka benar-benar pegang kendali permainannya. Dan bahkan kalau kita lihat dari Rasi ya, dia benar-benar amanin bush yang penting banget. Sehingga walaupun nantinya ada Magic Sentry, tapi nggak menutup kemungkinan kalau Rasi bisa memanipulasi rotasi tersebut agar tiba-tiba RRQ bisa terancam dengan elemen of surprise. Kejutan dari Alter Ego. Oke, area Purple Buff sudah diinvasi. Pai mencari informasi. Ada pergerakan Udil pula di area tersebut. Versik hadir untuk mengamankan Purple Buff miliknya. Game ini dibawa ke late game. Keadaan menjadi semakin berimbang. Dan untuk nge-pick off RRQ harusnya akan jauh lebih susah. Ya, karena mereka akan berkumpul. Akan sulit untuk menabrak defense-nya. Dan ingat Skylar dengan iritelnya dia sangat-sangat mengerikan dengan heavy crossbow. Durasinya 10 detik. Dan kita ketahui sendiri bahwa dengan critical chance yang begitu mengerikan. Ini bisa langsung melakukan meltdown terhadap hero-hero dari Alter Ego yang berdempetan. Yap. Berarti winning condition dari Alter Ego sekarang berubah. Mereka nggak boleh berdempetan. Karena makin late game, Iritel makin mengerikan. Dan Rasi. Oke, Rasi akan mengincar siapa? Ada konsil yang udah dia keluarkan. Hei, Banana akan menjadi korban tapi Way of Dragon-nya ke arah yang berbeda. Ke arah yang tidak diinginkan dan semuanya menjadi normal kembali. Karena badananya flicker ke belakang ya. Jadi satu tendangannya ini nggak bisa diarahkan ke arah teman-teman dari Alter Ego. Dan balik lagi, kalau misalkan dari Clay-nya nanti bisa membuat inisiasi yang dilakukan Alter Ego ini gagal dengan Searing Torrent. Ingat siapa yang maju, ini bisa kena efek pukul mundur lagi. Ya, knockback. Knockback lagi dan sekarang sudah terlihat adanya Lord yang ketiga. Lord yang sudah muncul, tapi dengan keadaan unggul Alter Ego Esports mereka bakal coba untuk langsung set up. Oke. Tampaknya Udil. Piraga armornya gak pecah. Menjadi sebuah kalkulasi yang salah, kalkulasi yang miss. Hingga membuat tadi Udil kayak ragu ya Prof ya. Iya. Untuk nge-rock wave ya. Karena kayaknya dia
emang sengaja mau pecahin aja untuk Viraga Armornya. Yap. Tapi ternyata pas nggak pecah, dia kayak agak sedikit ada keraguan-raguan Iya, dan ini mau roll ada wave sharing apa enggak turret, nih? ya Iya. kan? Ada efek stun sedikit dan knockback tersebut yang mengganggu bagaimana roll wave yang benar-benar animasinya sedikit melambat. Tapi buat sekarang, karena RRQ bawa tank jungle Versik, tentunya akan menjadi lini terdepan untuk mempertahankan Lordnya. Sally Boy harus cari cara untuk bermain dari belakang ke depan, bukan dari depan ke belakang. Oke, ini dia. Hal yang akan kita lihat sesaat lagi akan menjadi milik siapa? Apakah Lord ini akan langsung dikontes habis-habisan atau mereka akan ngereset lagi? Masih coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu ya. Masih coba untuk cari lagi kesempatan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ini RRQ harus aware dengan pergerakan dari Rasi. Karena kita bisa lihat Rasinya. Ini udah sneaky picky mencari momentum dan menculik backline dari RRQ. Walaupun Pai di depan sana sudah mulai terkena efek sisi dari Versik dan juga Clay. Oke, itu coba lihat Clay dengan burst fireball-nya di tempatnya berbeda. Pai-nya menjadi sebuah ancaman dan efek yang harus dikeluarkan. Tapi ternyata untuk sekarang coba lihat dari pergerakan daya busa yang mulai maju ke bagian depan. Pai-nya berhasil langsung dilejapkan. Sedikit lagi yang bisa dimiliki oleh Banana. Tapi Banana masih punya Viraga Armor. Dan mereka semua masih berhasil mempertahankan area dari Lord RRQ. Masih terlalu kuat. Dan Alter Ego pun mereka kehilangan sosok frontlinernya dan inisiator yang punya area of effect besar dari Pai yang memang harus hilang untuk pertama kalinya. Dan kali ini Lordnya udah mulai di take over oleh RRQ. Oke, Nino tahun depan memori. Coba lihat Nino. Sunny Hampir Boy? saja bisa menumbangkan langsung ke arah Versik. Tapi sekarang Clay-nya berhasil langsung dihilangkan. Ada Wave Dragon udah dikeluarkan. Tapi Skylar berhasil langsung pergi dari tersebut sambil memberikan damage yang begitu mematikan. Sally Boy. Ada Shadow Kill yang dikeluarkan pula. WON kali ini udah langsung terlihat. Akankah Sally Boy berhasil selamatkan dengan efek knock-up yang udah dikeluarkan. Mereka semua cukup dengan 4 player berhasil mengusir RRQ. Dan Sally Boy. Wow. Ini Sally Boy masih sempat dapetin purple buff loh. Wah, what a play Iya. dari kedua belah tim dan satu pemain yang tidak keluar battle sama sekali. Nino, dia benar-benar ada di lini belakang dan bebas banget. Lord bakal jadi milik Alter Ego. Karena kalau overextend terjadi, RRQ bakal kemakan sama teman-teman dari Alter Ego. Dengan si Halberd last item dari Sally Boy, harusnya ini akan bisa menumbangkan Versik. Karena Versik di lini depan, makin lama game berjalan, makin sulit untuk escape. Yap, dan Immortality udah pecah. Dan ini bakal jadi ancaman kalau seandainya makin lama game berjalan. Skylar masih belum mendapatkan momentumnya untuk mendeliver damage secara maksimal. Brody nggak main-main ya. Gak main-main. Attack semua. ini motivasi juga mungkin ya. Tapi kalau bisa melihat dari RRQ ini mereka harus waspada banget karena banyak banget hero yang bisa flanking dan nge-backstep. Mereka dipaksa untuk rapet, mereka dipaksa untuk jaga jarak, tapi belakangnya pun gak aman. Mereka dipaksa rapat, ada Pai. Iya. Tapi mereka dipaksa berpisah, ada Chow pula. Coba lihat, penalty zone yang masuk. Ke area depan ada beberapa player langsung terkena, tapi Pai yang masih berusaha untuk bisa keluar dari area tersebut. Hayabusa pergi ke area berbeda, sementara itu ada satu baseline lagi yang berhasil diajukan. Rasinya mencoba untuk bisa mendapatkan pergerakan dari Skylar bagian atas. Tapi untuk sekarang mereka semua harus mundur dengan sedikit SP di arah beberapa player dimiliki. Dan sekarang Rasinya berhasil langsung dihancurkan. Yap, dan Ninonya masih bisa bertahan harusnya ya. Wah, tanpa adanya Immortal yang dipecahkan. Ada yang lihat nggak? Dalam sepersekian detik Nino mengubah Wind of Nature-nya menjadi Immortality dan dia ubah lagi. Iya, jadi Wind lagi. of Nature lagi. Apakah kita akan melihat nantinya sebuah momentum team fight di arah River akan terjadi kembali Pak Pulung karena Lord yang sudah evolve saja bisa untuk dipertahankan. Clay dan Banana bekerja sama front back yang cukup dari RRQ membuat mereka memiliki slow effect dan damage per second yang begitu banyak sehingga Lordnya tidak sempat untuk bisa menumbangkan atau bahkan mengalahkan RRQ di game yang pertama. Mereka mau main tabrak juga kena efek slow-nya susah gerak kan. Bahkan bukan cuma sekedar dari banananya aja. Dan sekarang ada kesempatan untuk Skylar. Setidaknya untuk bisa mendapatkan satu inner turret di arah top lane. Dan ini instant replay-nya. Lihat bagaimana Tyrant Revenge yang luar biasa on point dari Naomi ketika menuju ke arah Nino. Connect, Tyrant Rage, dia ubah jadi Immortality. Dan bahkan masih survive dari Nino. Dia nggak keluar Immortality-nya. Gak Jadi pecah masih ya? ada pasif dari Immortality. Oke, dan untuk kali ini game menginjak ke 22 menit dan RRQ walau dalam keadaan tertekan, mereka masih bisa melakukan defensif. Dan sesaat lagi Lord Evolve akan menjadi rebutan kembali. Wah ini kalau udah menit segini ya, targetnya udah boleh ke hero sih secara maksimal. Lordnya cuma jadi bait, boleh banget. Yap, Karena balik lagi Alter Ego, mereka unggul dari segi gold,
Tapi mereka bakal kesulitan juga untuk mencari bagaimana celah untuk menuju ke backline. Clay punya Vengeance Flame. Ditambah Skylar punya Naomi untuk mengcover secara maksimal. Dan ini akan menyulitkan Rasi untuk melakukan The Way of Dragon seperti yang dia lakukan di early game. Sudah beda nih temponya. Karena sudah mulai memasuki late game. Tapi Banana Wah, Banana selalu, masih selamat. selalu di lini depan dia pegang immortality-nya. Dan dia sulit sekali untuk ditumbangkan karena masih ada Viraga Armor. Ya, Viraga Armor masih ada HP asli. HP asli masih ada immortality. Jadi dia benar-benar diandalkan banget pastinya untuk jadi frontliner dari RRQ. Tapi Rasi masih mencari momentum dan juga mencari Wah. visionnya. Terreset sepertinya Lord. Hingga membuat mereka harus mengulang kembali, memanggil kembali Pai bertemu dengan Versik di area yang berbeda. Banana akan maju perlahan. Versik melihat dari kejauhan dan mereka harus set up dengan begitu baik, begitu rapi. Ingat, ini menit 23, sebentar lagi masuk ke 24. Satu kali poin dan lama banget. Lama ya, udah hampir 60-70 detik lah ya. Dan sekarang Banana yang masih melakukan sweeping out. Dan untuk Rasi dicicil lagi, bakal dikomit. Oke, Wave Dragon dikeluarkan. Akankah Viraga mau dapat karena dia pun masih memiliki satu immortal Banana. Satu yang terakhirnya berhasil mendapatkan pula ke arah Banana. Masih ada sedikit Viraga mau di dalam tubuhnya, tapi Banana berhasil mengeluarkan Lasi saat ini tidak berhasil kabur dari area tersebut. Naomi lompat ke bagian depan tapi belum sampai. Efek soundnya coba lihat Pai. Menggusir mundur beberapa player. Rockwave dikeluarkan pula. Versik gagal untuk menghantarkan damage-nya. Athena Shield-nya aktif, sehingga tidak bisa langsung dikomit oleh Udil di sana. Dan kali ini dengan adanya keunggulan yang bisa diamankan oleh Alter Ego, setupnya masih ditarik ulur nih. Versiknya masih berani dan Banana pun masih bisa bertahan karena tadi dia ganti ke arah Immortal ke Winter. Oke, itu barusan Banana. Coba lihat, mendorong mundur kembali, memberanikan diri karena dia punya dua kesempatan layaknya. Masih ada di tengah-tengah dari Viragamon ya, dia punya satu immune yang bisa menghancurkan momentum apapun. Dan ingat dia punya Last Insanity yang dimana itu adalah bentukan dash dan Waduh. damage juga Rasi. Razi, ada immortal dalam tubuhnya, tapi sekarang Sally Boy langsung masuk dan juga mengeluarkan lagi ke arah satu Shadow Kill. Coba lihat Skylar, masih berhasil bertahan. Razi, pecah sudah damage. Ya begitu pasang saya ke dalam tubuhnya. Razi yang berhasil satu dihilangkan, tapi Versik berhasil selamat dengan satu immortal yang dimiliki. Banana mau ke arah mana, Banana pun berhasil mundur. Satu kali ke takedown 72 detik waktu spawnnya. Dan itu yang mungkin akan membedakan bagaimana team fight selanjutnya 4 melawan 5. Alter Ego, mereka harus memikirkan cara untuk melakukan pick off terhadap RRQ. Nggak ada Rasi, nggak ada lockdown untuk Skylar. Mau nggak mau reset Lord adalah solusi, tapi untuk 40 detik ke depan Versik ready mengambil Lord. Apakah Sally Boy akan mengadu retributionnya bersama dengan Versik di menit ke-26 sesaat lagi? Oke, awal-awal oke lah dari Sally Boy dia bisa pick off Skylar berkali-kali. Tapi udah menginjak menit 25, damage output yang sangat-sangat besar yang diandalkan oleh Skylar. Ini udah dijagain habis-habisan. Udilnya langsung saja mencoba untuk membegal pergerakan dari Banana. Banana kehilangan Viragamon-nya. Tapi sekarang Udil berhasil langsung mendapatkan satu hero tersebut. Oke, Nino akankah dia mengeluarkan tanaman memorinya. Tapi ternyata dengan satu Winter Treasure Versik masih berhasil selamat di area tersebut. Hanya saja sekarang ada pertempuran yang terbagi. Skylar-nya dijepit, satu yang terakhir. Dan Skylar-nya berhasil langsung dihilangkan. Bahkan Naomi yang terjebak sendirian di bagian belakang. Naomi akan berhasil selamat pergi dari tersebut. Ada flicker ke bagian depan. Ada Bounty boleh masih membuat pergerakan dari Nino. Masih gagal untuk bisa. Tapi sekarang tanaman memorinya. Clay pun hilang. Hanya Versik sendirian menunggu Webbidan masuk. Dan ini bisa jadi kemenangan untuk Alter Ego. Oke, dan bakal coba untuk dimanfaatkan kembali karena Versik tersisa sendirian tanpa Lord. Alter Ego bakal coba untuk memaksa dan wipe out tercipta. Oke, wipe out tercipta. Dan game pertama untuk Alter Ego. Alter Ego yang masih bisa mempertahankan positive vibes mereka dengan adanya bounce back setelah update patch yang mereka adaptasikan. Kemarin kita melihat objektif Ego, sekarang kita melihat sabar Ego. Wah, Alter Ego yang begitu sabar, menanti momentum, tidak terburu-buru, tidak memaksakan endgame, tidak bermain-main di high ground. Karena mereka tahu ada Valir X-Borg bertahan.